Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Minggu pagi. Dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Petrus 2 ayat 23 dalam bahasa Batak Angkola. Dina hona icakia nada mengicahi ia membaloskan. Dopak nai perkacitan ia nada mengondam ia, tapi di pasah ia dopak kacitan itu debata panguhum natiguri. Dalam bahasa Indonesia, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus, ketika jemaat mula-mula menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan mereka, secara khusus pada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil, sehingga Simon Petrus mengingatkan kepada jemaat pada saat itu agar meneladani Kristus Yesus dalam kehidupan mereka. Meneladani Yesus adalah bukan hanya sebagai teori, namun praktek hidup. Praktek hidup yang dimaksudkan adalah bagaimana Yesus melakukan, bagaimana Yesus bergerak, bagaimana Yesus bertindak. Itulah yang seharusnya dilakonkan oleh orang-orang percaya dalam kehidupannya. Dalam firman Tuhan kali ini, ada beberapa yang dilakukan oleh Yesus yang harus diteladani sebagai orang-orang percaya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Coba kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, betapa banyak orang membalas cacian dengan cacian, membalas kemarahan dengan kemarahan, membalas kebencian dengan kebencian, sehingga segalanya kelihatan tidak berujung, namun semakin bertambah kacau. Namun sebagai orang percaya, Yesus Kristus meneladankan bahwa ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki, namun ungkapan berkat, ungkapan pemahaman yang dilakukannya. Dikatakan pada firman Allah, ketika Yesus dicaci oleh para orang pembencinya, dia mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Ada sebuah pemahaman dalam diri Yesus bahwa apa yang dilakukan oleh para pembencinya itu oleh karena ketidakpahaman mereka. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya, kita juga perlu memahami orang yang membenci kita. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, cacian janganlah balas dengan cacian, namun balas dengan pemahaman, balas dengan kasih, sehingga mereka menyadari apa yang terbaik. Coba kita bayangkan, Yesus mengatakan, apabila engkau dilempar dengan batu, lempar lagi dengan pisang. Dan dikatakan, berkatilah orang-orang yang membenci engkau, dan berilah tumpangan kepada orang yang menganiaya kamu. Ada sebuah ungkapan keterbukaan dalam diri kita, ada sebuah perasaan di mana kita tidak menjadi dikuasai oleh kemarahan ataupun kebencian, namun tetap Kristus Yesuslah yang mengontrol hati kita. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Saudara, ketika orang menderita biasanya dia akan mengatakan si A yang salah, si dia yang salah, dia yang itu yang keterlaluan melakukan dan begitu. Namun sesungguhnya sebagai orang percaya, Yesus memberikan teladan bahwa ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Tuhan, yaitu diserahkan sepenuhnya kepada keputusan Allah. Karena ketika Allah melakukan keputusannya, pasti halnya adalah sesuatu yang terbaik. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan kali ini menuntun kita, mengarahkan kita untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Caci maki dibalas dengan memberkati, dan ketika menderita tidak mengancam, namun yang memberikan keputusannya kepada Allah, karena Allah adalah hakim yang adil. Biarlah firman ini menjadi bagian daripada hidup kita. Kita berdoa. Terima
kasih Tuhan Yesus atas firman yang Kau nyatakan. Biarlah kami meneladaninya. Biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan kehidupan yang kami jalani adalah tetap mengandalkan Kristus Yesus, sehingga perilaku yang dilakukan Yesus menjadi bahagian daripada perilaku kami. Kuatkan kami untuk melakukan sesuai kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.